plasma. Kalau kita ngomongin anti jamur, itu kita ngomongin dinding sel sama membran plasma. Kita ngomongin dua ini dulu, dinding sel dan juga membran plasma. Yang pertama kita ngomongin dulu membran plasma, karena dia lebih panjang mekanismenya. Membran plasma itu dia tersusun atas siapa sih? Membran plasma dia tersusun atas yang namanya ergosterol. Membran plasma dia itu tersusun atas yang namanya ergosterol. Ergosterol ini gunanya untuk apa sih? Dia gunanya untuk biar jamurnya itu tuh kuat, biar jamurnya itu tidak mudah dihancurkan. Itu karena adanya si ergosterol dari membran plasma. Nah, ergosterol ini dia itu tersusun atau dia itu disintesis oleh siapa? Squalen. Betul. Dia disintesis atau tersusun atas yang namanya squalen. Disintesis. Oke, yang namanya squalen. Oke. Squalen nanti dia bakal berubah menjadi squalen epoxide dengan bantuan siapa? Enzim squalen epoxide. Tuh, enzim squalen epoxide menjadi squalen epoxide. Kemudian squalen epoxide nanti dia bakal berubah menjadi lanosterol. Dengan bantuan siapa? Dengan bantuan ion H+. Lanosterol ini nanti dia bakal membentuk yang namanya ergosterol. Dengan bantuan siapa? Enzim C14 alfa demetilase. Oke, jadi aku ulang ya. Yang pertama untuk obat anti jamur kita bahas obat-obatan yang dia kerjanya di dinding sel dan juga membran plasma. Yang pertama kita bahas dulu terkait membran plasma. Membran plasma itu dia itu tersusun atas siapa? Dia itu tersusun atas yang namanya ergosterol. Ergosterol itu untuk apa sih? Dia itu untuk memperkuat biar membran plasmanya ini semakin kuat. Ternyata ergosterol ini dia disintesis dari yang namanya squalene. Squalene ini nanti dia dibantu oleh squalene epoxide jadi squalene epoxide. Squalene epoxide dia dibantu oleh ion H+ jadi lanosterol. Kemudian lanosterol ini nanti dia dibantu oleh enzim C14 alfa demetilase sampai endingnya dia itu menjadi ergosterol. Nah, menurut kalian pembentukan ergosterol ini kita dukung atau kita hambat? Hambat. Oke, kita hambat. Berarti yang kita hambat itu dari apa dulu di sini? Squalene epoxide. Pakai obat siapa? Terbinafir. Betul, terbinafir. Oke. Selanjutnya yang kita hambat siapa? Enzim C14 alfa demetilase. Pakai obat golongan siapa di sini? Azol. Itu golongan azol. Contohnya siapa? Keto, miko, dan lain-lain. Oke. Jadi obat yang menghambat membran plasma itu yang pertama ada terbinafir. Dia kerjanya ngapain? Menghambat enzim squalene epoxide. Terus yang kedua ada golongan azol. Golongan azol ini kerjanya ngapain? Menghambat enzim C14 alfa demetilase. Kemudian ada satu obat lagi yang dia itu kerjanya langsung menghambat atau memecah membran plasma. Jadi langsung ke membran plasmanya, bukan ke pembentukan ergosterol. Kerjanya ngapain sih dia? Kerjanya itu melisiskan membran plasma.
Dengan cara apa dia melisiskan membran plasma? Dengan cara dia mengganggu ion K+ dan Mg2 dan Mg2+. Golongan siapa dia? polien. Betul, golongan polien. Contoh obatnya siapa? Amfiterizin sama nestatin. Oke, ada amfiterizin. Amfiterizin tadi boleh nggak untuk ginjal? Enggak. Oke, nggak boleh ya. Amfiterizin dan juga nistatin. Oke. Jadi untuk obat yang dia itu kerjanya di membran plasma, itu yang pertama ada terbinafin, yang fungsinya ngapain? Menghambat square epoxide. Yang kedua itu ada golongan azol, fungsinya ngapain? Menghambat enzim C14 alfa demetilase. Dan yang ketiga itu dia itu kerjanya ngapain? Memecah membran plasma. Memecah atau melisiskan membran plasma dengan cara mengganggu ion K+ dan Mg2+, itu golongan polien. Ini untuk yang membran plasma. Selanjutnya kita bahas terkait obat yang dia itu kerjanya di bagian dinding sel. Kita masuk ke yang kedua. Kita masuk ke bagian Yang dengan susu juga. dinding sel. Oke. Kalau kita ngomongin dinding sel itu kan lapisan terluar dari jamur kan. Kalau dia lapisan terluar dari jamur, dia itu pasti membentuk suatu ikatan, sama kayak dinding sel bakteri. Tadi kan suatu ikatan antara ensistein dan juga endumara. Kalau anti jamur juga iya, anti jamur itu tuh dia juga membentuk suatu ikatan. Infeksi doang. Suatu ikatan. Mereka tuh saling berikatan nih. Ikatannya itu namanya siapa? Ikatan polimer polisakarida. Polimer polisakarida. Oke. Ikatan polimer polisakarida dia itu terbentuk oleh siapa sih? Atau dia tersusun oleh siapa? Ikatan polimer polisakarida dia itu terbentuk atas yang namanya beta glukan. Nah, si beta glukan ini nanti dia tersusun atas siapa? Enzim B1 3 glukosidase. Enzim siapa? Enzim beta 1 3 glukosidase. Beta 1,3 glukoside. Beta 1,3 Oke, nah